Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara kepengurusan jenazah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Rahmatri dari S1 Manajemen. Saya Bumi Kemudi dari S1 Manajemen. Saya Marwa Sarbila dari S1 Manajemen. Saya Uni Makuna dari Prodi S1 Manajemen. Saya Nana dari S1 Manajemen. Saya Vina Ferdiana dari S1 Akuntansi. Saya Dewi Puskartu dari Prodi S1 Akuntansi. Dan saya Erni Sarbila dari S1 Akuntansi. Yang pertama, pengertian jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat dan kata yang berarti menutup. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup, sedang jenazah berasal dari bahasa Arab jenazah yang berarti jasad orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, tanda-tanda orang meninggal. Pertama, tubuh merasa menggigil pada 100 hari menjelang kematian. Tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki akan merasakan getaran seperti menggigil. Yang kedua, denyut di bagian pusar, pandangan mata kosong, terasa denyut di dahi, terasa denyut di ubun-ubun, lelah dan mengantuk, dan halusinasi. Yang ketiga adalah tata cara pengurusan orang yang sakaratul maut. Yang pertama, menengoknya dengan memberikan nasihat terbaik bagi si sakit dan memberi semangat kepadanya. Kedua, menganjurkan untuk selalu bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketiga, menganjurkan si sakit untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kemurnian tauhid. Yang keempat, berdoa untuk si sakit. Yang kelima, menalkin si sakit dengan bacaan syahadat agar dapat mengakhiri hidupnya dengan baik. Yang keenam, menghadapkan si sakit ke arah kiblat. Yang ketujuh, segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya. Yang kedelapan, menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian atau kain selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram. Yang kesembilan, menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani atau membungkus, mensalatkan hingga menguburkannya. Yang kesepuluh, sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayat. Tata cara pengurusan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Persyaratan jenazah yang dimandikan adalah A. Jenazah muslim laki-laki atau perempuan, tidak mati syahid, artinya tidak mati dalam membela agama Allah. Tubuhnya ada meskipun hanya sebagian. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan dahulu segala keperluan untuk mandi. Persiapkan air mutlak yaitu air suci dan mensucikan. Tempat memandikan sebaiknya pada tempat tertutup. Waktu memandikan jenazah agar badan ditutup, terutama aurat. Menyediakan air secukupnya, sabun, air rambut halus, dan wangi-wangian. Sarung tangan 1 atau 2 setel, handuk atau kain basahan, dan lain-lain yang diperlukan. Memandikan dengan bilangan ganjil atau lebih. Bersihkan semua kotoran najis dari seluruh badan jenazah sebersih-bersih dengan hati-hati dan lembut. Sebaiknya memakai sarung tangan. Memijit atau menekan perlahan-lahan dengan hati-hati sekali, lalu membersihkan aurat dengan menggunakan kain atau sarung tangan. Mewuduhkan jenazah. Setelahnya menyiramkan air ke anggota badan sebelah kanan, kemudian menyiram pada anggota badan sebelah kiri. Bersihkan dengan sabun atau daun bidara, lalu terakhir siram dengan air kabur halus. Dan yang terakhir, jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, demikian juga jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Namun diperbolehkan seorang suami atau istri memandikan jenazah almarhum suami atau almarhumah istrinya masing-masing. Setelah selesai memandikan dengan baik, bersihkan atau keringkan badannya dengan handuk.
Yang kedua, mengkafankan. Mengkafankan atau membungkus jenazah dengan kain putih merupakan fardu kifayah. Kewajiban mengkafankan dan segala penyelenggaraan jenazah diambil dari harta peninggalan mayit. Apabila jenazah tidak meninggalkan apa-apa atau harta khusus untuk keperluan ini, maka yang wajib membiayai adalah orang yang mengikut yang memberi nafkah ketika masih hidup. Jika yang tersebut di atas juga tidak ada, maka dari harta baitul mal umat Islam atau ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu untuk mengungsi. Adapun kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar kain putih. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar, sedangkan kain kafan adalah kain putih, bersih, suci, sederhana, dan kuat. Kemudian yang ketiga, sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja. Atau apabila suatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi, apabila jenazah itu sampai terlantar tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada akan berdosa. Adapun tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenazah laki-laki, posisi berdiri imam searah kepala jenazah atau searah dada ke atas. Untuk jenazah perempuan, posisi imam searah lambung atau pertengahan mayat. Yang kedua, sholat jenazah sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Bagi perempuan diperbolehkan sholat jenazah secara bersama-sama kaum laki-laki atau bergantian. Sholat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid atau di rumah jenazah atau di tempat lainnya. Rukun sholat jenazah adalah niat dalam hati untuk menyelamatkan jenazah, berdiri takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca doa untuk jenazah. Salam. Kemudian ada pemakaman. Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka segera mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dalam rangka mengiringkan jenazah, suasana tetap sepi dan tenang dengan berjalan kaki. Pengiring berada di sekitar jenazah, di depan, di belakang, di samping kiri, dan di samping kanan. Dalam pembuatan liang kubur ada 2 macam, yaitu yang pertama dengan cara yang disebut syam, yang ini tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur. Yang kedua dengan cara yang disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangnya jenazah, lebar kurang lebih 80 cm dan dalamnya kurang lebih 150 atau 200 cm. Adapun tata cara mengubur jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kirinya. Yang kedua, letakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat, diganjal, diberi sandaran dengan tanah supaya tidak terbalik ke belakang, sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketiga, melepaskan tali ikatan kafan, kemudian ditutup dengan tanah bekas galian kuburan tersebut. Yang keempat, kuburan ditimbun dan diberi tanda, misalnya batu nisan. Yang terakhir, membaca doa bersama-sama pengiring jenazah agar jenazah diampuni dosanya. Berikut adalah rukun salat jenazah. Salat jenazah tidak memakai ruku dan tidak memakai sujud, serta tidak dengan azan dan iqamah. Cukup berdiri saja. Yang harus dipersiapkan oleh seorang dalam melakukan salat jenazah adalah suci dari hadas kecil maupun besar, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat. Berikut rukun salat jenazah serta doanya. Yang pertama, berniat mensalatkan jenazah. Niat salat jenazah yang dilakukan dalam hati serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan dan membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua dan membaca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkatilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah menyentuh Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi bijaksana. Yang keempat yaitu takbir ketiga dan membaca sholawat untuk si mayit. Allahumma birlahu warhamhu wa'afini wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'silhu bilma'i wa'assalji wa'ibadot wa'naqtuhi minal qadaya kama taqaitas sawba'at jatuminat dan wa abdillahu dara khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa amiluhu min adzabil qabri aw min adzabil nar. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia, selamatkanlah dan juga maafkanlah dia, berikanlah kehormatan kepadanya, luaskanlah tempat kuburnya, mandikanlah dia dengan air, salju dan debu. Yang kelima yaitu takbir keempat, lalu diam sejenak dan membaca doa. Allahumma la tahtimna ajlahu wa la tahtimna ba'dahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah jadikan pahalanya tidak sampai kepada kami, janganlah Engkau sertakan kami akan pahalanya, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Kesimpulannya, pengertian jenazah berasal dari bahasa Arab yang yaitu jenazah yang artinya mayat atau jasad dari orang yang sudah meninggal. Manfaat mempelajari cara pengurusan jenazah yaitu yang pertama, mendapat pahala yang besar sebagai bukti solidaritas sesama umat manusia, dan yang ketiga sebagai bentuk belasungkawa kepada keluarga yang sudah ditinggal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfirhu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi